Hello, kembali lagi bersama saya Pras Kumis Tipis di channel Cerita Jalan Om. Ini adalah video part 2 dari perjalanan solo touring kami Jakarta-Bali. Ini kenapa di pinggir jalan ya? Dia nungguin itu kali, lempar itu makan gitu. 2000. Akhirnya kami tiba di Pelabuhan Gili Manuk, Bali sebelum siang hari. Dan setelah melakukan pengecekan di Pelabuhan Gili Manuk, kami melanjutkan perjalanan menuju penginapan kami yang berada di Jimbaran. Setelah keluar dari Pelabuhan Gili Manuk, kami melintasi jalan yang dimana kanan kirinya terdapat kawanan keras seperti di Situ Bondo. Saran saya buat kamu yang mau solo touring menuju Bali, dari Situ Bondo sampai dengan nyebrang menuju Bali, lebih baik saat terang dari pagi sampai dengan sore, karena jalan itu tergolong sangat sepi dan gelap. Ya, beginilah kondisi jalan mulai dari Gili Manuk sampai dengan Kuta Utara atau sebelum Denpasar. Jadi jalan itu cukup banyak lubang ya, dan kita masih berjibaku dengan yang namanya truk-truk besar. Jadi kita harus tetap berhati-hati dan waspada dengan kondisi jalannya. Selama perjalanan mulai dari Gili Manuk, mata kita dimanjakan dengan pemandangan indah pantai sepanjang jalan. Rasa lelah dan penat selama perjalanan sebelumnya pun terlupakan. Selama perjalanan kami dari Gili Manuk sampai dengan Tabanan, alhamdulillah kami melihat banyak sekali masjid dan pondok pesantren, juga warung atau tempat makan yang menyediakan makanan-makanan halal. Selama berkendara, pastinya kaca helm kita tuh kotor banget ya, karena sering banget tuh di belakang truk-truk besar. Karena itu saya selalu sedia visor cleaner dari Paraklama. Tinggal semprot ke kaca helm kita yang kotor, lalu tinggal lap pakai microfiber atau lap bersih ataupun juga tisu bisa ya. Kaca helm kita langsung bersih seketika. Yang mau beli visor cleaner ini ada di deskripsi atau di komentar ya linknya. Arteri Pondok Indah ini sama macetnya kayak Pondok Indah. Pondok Indah ada pesawat lewat. Pesawat cepet banget deh. Ini Nuspa lagi. Kalita cabang Bali dekat sini. Tapi lagi aku tutup dulu. Tutup sementara. Soalnya banyak yang booking dari luar negeri, terapisnya nggak ada, beauticiannya. Jadi ditutup dulu, jadwalnya full terus. Mereka foto-fotoin apa itu? Foto-fotoin apaan sih? Moet. Nanti gitu, terus nyampe sini aja. Ini dia nih, toko besi. Ini dia Sari Stay. Ini dia tempat menginap kita. Sampai juga. Iya, Sari Stay.
Itu namanya Coco de Heaven. Sekarang namanya ganti jadi Sari Stay. Halo Aibun, aku sudah sampai di penginapan di Jimbaran. Penginapan Sari Stay ini berlokasi di Jimbaran ya, jadi strategis banget, dekat sama bandara. AC-nya dingin banget. Buka pintu langsung ketemu kolam renang. Ada wifi-nya, ada TV-nya juga yang pasti. Kamar mandinya bagus dan ada water heater-nya. Dan ini kemana-mana tuh deket banget ya. Jadi kalau kita mau ke pantai Jimbaran itu cuma 5 menit udah sampai. Kalau kita mau ke bandara juga nggak jauh, cuma 5 menit. Dan kalau kita mau ke Kombini atau toko serba ada, itu ada di sebelah ya. Kita jadi tinggal keluar penginapan, jalan kaki udah sampai. Sekarang kita lagi ada di Pantai Jimbaran. Pantai Jimbaran ini lokasinya cuma 5 menit dari tempat penginapan kita ya. Kita nungguin sunset. Cuma sayangnya sunsetnya tutup awan, jadi kurang mantap. Iya, ini pemandangannya bagus sebenarnya ya. Cuma sayangnya banyak sampah nih di Jimbaran. Tuh, banyak sampah, gelas-gelas plastik di pinggirnya. Ih, sayang banget. Ini bener mantap kali ini guys. Sampah mulu, ini. Nah, loh, ini dia malam harinya kita nyobain makan malam di restoran seafood di Pantai Jimbaran. Nah, di restoran ini kita juga bisa numpang ngebakar doang nih. Jadi kita tinggal belanja ikan atau seafood di pasar, jadi tinggal bakar aja nih di restoran ini. Beginilah suasana santap malam di tepi pantai. Mantap ya kan? Woi, kerja mulu, motor yang jauh ngapa? Roda berputar, jalan membentang, angin teriak di telinga menantang. Matahari garang, kulit terbakar, tapi hati bebas tak terikat. Yuk touring, yuk jalan, melintasi waktu dan awan. Yuk touring, yuk kawan, gaspol sampai batas impian. Hai Bun, aku udah nyampe di Pantai Kuta. Lu udah pernah lihat anjing main di pantai bro? Lagi ngopak tuh dia tuh. Mantap bener nih kan, nungguin ombak. Nah, akhirnya motor saya bisa masuk bengkel juga nih buat ganti bearing atau lahar ban depan. Dan bengkelnya juga nggak jauh dari tempat penginapan. Ih, lihat tuh, karat-karat di laharnya aja sampai muncrat-muncrat ke velg ya guys. Dan ternyata bracket box motor saya patah lagi guys. Setelah cari di Google, alhamdulillah dapat bengkel las babet yang nggak jauh dari penginapan. Harganya juga lebih murah daripada di Jakarta, masa? Hihihi. Ayo. Selamat pagi anakku, hari ini indah. Ayo buat cerita, mari berpetualang.
berwarna ceria seperti pelangi. Percaya diri, jiwa kuat berseri. Wajah baik bersinar, ayo hiasi dunia ini. Sambut pagi dengan senyum, dengan Lagi di hati. Mari kita Pantai Pandawa, berpetualang. Bali. Berpetualang bersama, seru tiap langkah. Mari ukir cerita, hapus semua resah. Buat setiap hari jadi luar biasa. Tadi kan ada larangan jangan sampai ada. Apa? Jangan jangan. Tapi tadi kata ya kan ya. Emang kita jalan kaki. Emang di sini. Halo Iwan, hari ini aku udah nyampe di Pantai Pandawa. Nah, kalau kita mau santap siang atau sekedar jajan-jajan, di Pantai Pandawa ini juga tersedia warung ya di tepi pantai dengan beragam menu masakan. Jadi tinggal pilih aja deh, harganya juga nggak mahal kok. Sambalnya juga ya. Bermain di Pantai Pandawanya udahan ya. Habis ini kita mau menuju ke penginapan dulu. Ada terkesan, katakan tapi akan terkesan ya. Wah, waktu itu mau ke Santos Seven aja. Mau tutup juga nggak? Menetap aku. Iya. Halo, selamat siang semuanya. Kita lagi berada di Pantai Pandawa, Bali. Dari sini tuh orang kelihatan. Tapi bagusnya pagi tadi view-nya kalau dari sini. Kalau siang udah kurang gelap. Ini pemandangan ini. Hal terang. Enggak ya.
bagusnya lu pagi sampai jam 10. Kulturnya bagus. Kita ke Pantai Pandawa ini susuri. Oh iya, kalau mau masuk Pantai Pandawa ada tiketnya ya, Rp2.000 untuk kendaraan roda 2. Nah, orangnya untuk dewasa 15.000 per orang. Sorenya kita mampir ke toko oleh-oleh Krishna. Di toko oleh-oleh Krishna ini banyak banget pilihannya, mulai dari makanan, aksesoris pernak-pernik sampai pakaian ya. Ada aksesoris kayak perhiasan gitu juga sih. Ada wangian kayak gini nih, aromaterapi ya kan, kayak buat di sepak-sepak gitu dah. Ada lilin aromaterapi yang bentuknya lucu, imut, lucu, lembut gitu. Ada pak, jangan pak, pak jangan. Ada mainan anak-anak, ada perawatan kulit kayak lulur gitu ya, sabun mandi, tapi ya kalau sabun cuci mah kagak ada kayaknya. Sini. Duh, pilihan Ken Bali-nya juga banyak banget. Sampai bingung kita, rasanya pengen kita borong aja semua, kita jualin lagi tapi. Nah ini dia nih, sendalnya unik-unik banget guys, bentuknya aja kocak-kocak nih. Nah habis itu kita mampir ke toko pai susu Dian. Penuh warna, kilau cerita di setiap jari. Malamnya kita nge-laundry dulu ya kan, soalnya pakaian kita udah pada kotor semua nih. Setelah 3 hari kita di Bali, akhirnya kita pulang ya menuju Jakarta. Halo, sekarang 20 Januari 2026. Kami bertolak dari Gilimanuk menuju Jakarta. Yang tujuan kami akan transit dulu di kota Semarang ya, selama perjalanan selama kurang lebih 15 jam. Kami berangkat dari pelabuhan Gilimanuk menuju pelabuhan Ketapang. Itu kita start dari jam 5 pagi ya, waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebagai antisipasi. Pelan di dedaunan, udara segar menyapa perlahan. Pagi tersenyum di atas awan. Di meja
Cangkir pagi di pegunungan, kita bicara tanpa beban. Pemandangan indah tak tertandingi, hati tenang, jiwa berseri. Langit biru, kabut mulai sirna, burung bernyanyi melo. Nyampe di Pekalongan, kita ketemu jalan yang banjir ya, genangan banjir. Alhamdulillah nggak tinggi sih, jadi kita masih bisa melintas. Soalnya sebelumnya itu kita dengar dari medsos ya, banyak di Pantura tuh jalan-jalan yang tergenang atau kena banjir. Nah, ini dia saatnya berbagi informasi perjalanan dari Jakarta, Bali, dan kembali ke Jakarta. Jarak tempuh berikut jalan-jalan kami adalah 2335 km. Dengan AVG saat berangkat itu sekitar 40 km per liter dan pulangnya 37,4 km per liter. Buat yang mau tanya-tanya, tanya aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.